Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Judulnya begini, Israel itu umat Allah sampai kiamat. Ya. Israel itu umat pilihan Allah sampai kiamat. Bapak Ibu Saudara, simpang siur tentang Israel ya. Kenapa seseorang bersikap sangat kalau di Indonesia ini sangat membenci Israel ya. Padahal Israel itu umat pilihan Allah, umatku, kata Yesus loh, ini perkataan Yesus loh. Israel itu menjajah Palestina, Pak. Ya, itu kan versinya di sini ya. Kalau di Alkitab sudah jelas ya. Alkitab itu sudah jelas bahwa Israel pernah diusir keluar dari tanah Kanaan lalu didudukin Palestina kurang lebih selama hampir 1000 tahun. Lalu ketika balik lagi orang Palestina, ini tanahku, kenapa kamu rebut lagi? Ya karena sudah 1000 tahun toh. Lalu orang Israel, ini kan kami duluan di sini dulu zaman nenek moyang kami, nah seperti itu. Ya. Akhirnya ya seolah-olah seperti itu bagi masyarakat negara-negara yang yang ke Arab-Araban, itu akan seperti itu. Ya, bagi negara-negara yang ke Arab-Araban akan mengatakan bahwa Israel itu bengis kejam seperti itu, akan mengatakan seperti itu. Tetapi itu sebenarnya mudah sekali untuk dilacak dari Alkitab ya. Bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah sampai kiamat. Ya. Nomor 1, kemunculan Israel. Ya. Israel itu pertama kali muncul di dalam Kejadian 32 ayat 28. Ya. Hosea 12 ayat 4. Yakub itu diganti nama oleh malaikat. Malaikat M-nya huruf besar, ini Mikael ya. Menjadi Israel ya. Jadi nama Yakub dirubah jadi Israel. Kejadian 35 ayat 10, Allah sendiri yaitu Yesus sendiri menyetujui menamai Yakub itu Israel. Yakub adalah nama orang gitu. Nama orang anak dari Ishak gitu, anak kembar gitu. Maka sejak Adam sampai Esau itu kembarannya Yakub itu belum ada disebut-sebut Israel. Tidak ada ayat Alkitab yang menulis tentang Israel. Baru muncul pertama kali yaitu di dalam Kejadian 32 ayat 28 itu. Ini terjadi pada era Abraham, Ishak dan Yakub yaitu sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi kata Israel itu muncul 2500 tahun sebelum Masehi, sekitar segitu. Yaitu nama Yakub diganti Israel ya. Itu Allah sendiri ya yang menggantinya. Nomor 2. Lalu muncul bangsa Israel. Tadinya kan Israel itu nama orang ya. Keluaran 1 ayat 9 ya. Keluaran 1 ayat 9 itulah pertama kali muncul kata bangsa Israel. Tadinya Israel itu nama orang berubah menjadi nama bangsa. Terjadi sejak era Musa ya. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi yang tadinya 2500 sebelum Masehi itu nama orang doang, Yakub diganti Israel menjadi nama bangsa ya. Nomor 3, lalu muncul nama bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Israel.
Matius 3 ayat 4. Pertama kali muncul kata bangsa Yahudi. Ya, di era Yesus tuh ya. Di era Yesus ada penyebutan bangsa Yahudi karena berisi warga atau orang yang beragama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1. Ya. Bangsa Yahudi itu bangsa Israel, adalah sebutan pada era Yesus di dunia sekitar tahun 30 Masehi sampai sekarang, sampai nanti kiamat tahun 6000 Masehi. Jadi Israel, Yahudi itu baru muncul penyebutan di dalam era Yesus ya. Sebenarnya di Esra juga ada, Esra Nehemia itu juga ada, sudah disebut-sebut tentang Yahudi ya toh. Yahudi, orang yang beragama Yahudi. Tetapi agama Yahudi itu memang baru muncul di dalam Yohanes 3 ayat 1. Kata Israel terakhir kali muncul di Wahyu 21 ayat 12. Sedangkan kata Yahudi terakhir muncul di Wahyu 3 ayat 9. Artinya Yahudi Israel tetap ada sampai akhir zaman. Maka Israel sebagai bangsa ya, sebagai bangsa Israel, bangsa Yahudi tetap akan eksis sampai kiamat. Beda dengan Kedar Arab ya. Kalau Kedar Arab itu akan habis sekitar tahun 2900-an Masehi. Di dalam Yesaya 21 ayat 16, kemuliaan Kedar Arab akan habis. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, menolak Israel, menolak bangsa Israel, bangsa Yahudi sama saja menolak bangsa pilihan Tuhan. Begitu ya. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menulis dengan very clear yaitu tentang bangsa Yahudi, bangsa Israel. Itu bangsa pilihan Allah ya, umatku ya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 29. 1 Samuel 2 ayat 29, Yesus sendiri berkata Israel itu umatku. Umat pilihannya Allah. Siapakah Allahnya? Yesus. Ya. Walaupun orang Israel ini menolak Yesus, yang menolak Yesus itu Israel KW, Pak. Jadi kalau hari ini ya, Israel hari ini dengan Israel Alkitab itu beda, Pak. Kalau Israel Alkitab itu pemegang perjanjian lama itu pasti jadi Kristen. Tapi kalau Israel yang sekarang itu mayoritas itu Israel palsu, Pak. Israel KW. Ya. Dia dengan ambisi Israel Raya yang disebut Zion gitu. Seperti itu. Tapi ini pemahaman yang salah. Ya, sehingga dalam ekspansinya mencaplok wilayah-wilayah negara lain ya, seperti dulu yang terkenal dengan perang Enam Bari. Itu semua sudah ada di Alkitab, Pak, ya. Dia memperluas wilayahnya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Israel sekarang ini ya, Israel sekarang ini ya ada dua macam. Israel asli yaitu umat Kristen di Yahudi sana, di Israel sana, kurang lebih jumlahnya 4-6% dari sekitar 9 juta penduduk Israel. 4-6% itu penduduk Israel adalah mereka yang mengaku sebagai Kristen ya, baik Kristen maupun Katolik ya, seperti itu. Lebih sedikit dibanding umat Muslim. Jadi umat Muslim di Yahudi lebih banyak daripada umat Kristen. Mayoritas memang Yahudi. Yahudi yang dimaksud adalah Yahudi palsu, Pak, Yahudi KW ya. Jadi kalau Anda menolak bangsa Yahudi, maka itu menolak bangsa pilihan Tuhan. Sebab di dalam bangsa Yahudi itu ada orang-orang Kristen, Pak. Ada orang Kristennya ya. Dan negara Israel, negara Yahudi harus tetap ada, Pak. Itu memang sudah rancangan Allah ya. Anda nggak bisa memusnahkan orang Israel ya, nggak bisa ya. Israel itu tetap harus ada karena nanti di situ masih ada
kerajaan 1000 tahun, lalu ada perang Gog dan Magog, lalu terakhir nanti kiamat, ya. Ya, anak domba yaitu Yesus sendiri, Yesus Kristus, ya. Anak domba akan datang ke Israel lagi, ya, sebagai anak domba. Nanti sekitar tahun 4900-an, Pak. Ya. Nanti bait Allah ketiga akan dibangun sekitar 1935. Lalu ya mendekati segitulah 4900, lalu anak domba akan datang di 4935-an lah begitu. Masehi, ya. Jadi Israel akan tetap ada, beda dengan Arab. Kalau Arab itu sebelum tahun 3000 sudah kemuliaan Kedar udah nggak ada, Pak, ya. Ya. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Anda yang sekarang ini bela-bela ngarab itu, Arab dibela-bela. Tahun 3000 Arab itu udah musnah kok. Musnah kemuliaannya, artinya Arab itu sudah bergabung dengan Babel besar nanti, ya. Seperti itu, ya. Kalau Israel tetap, Pak. Karena tetap Yesus masih memilih 144.000 dari Kristen Israel di dalam Wahyu 14 ayat 1. Ya, yang situ memilih 144.000 yang ada tanda namanya, yaitu nama Kristus, artinya orang Kristen, dan nama bapaknya, artinya orang Yahudi. Karena Yahudi itu memanggil Allah itu Bapa, ya. Clear sampai sini, ya. Jadi Israel akan tetap ada. Kalau Anda menolak Israel sebagai bangsa, sebagai bangsa, ya, misalnya timnas, tim sepak bola nasional, Anda tolak, itu artinya Anda menolak Israel sebagai bangsa, ya. Anda menolak umat pilihan Tuhan, nggak sembarangan loh Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti itu, ya. Supaya kita semua paham, ya, soal Israel Palestina, ya, itu kan versi yang beredar di sini, versi Arab, ya, versi orang-orang Arab. Sebenarnya secara real, ya, Yordania, Mesir, ya, Syria itu malah lebih lunak, nggak membabi buta membela Palestina, enggak, ya saudara, ya. Karena kalau hitam putih itu siapa sebenarnya yang berhak atas tanah Palestina, kalau menurut Alkitab jelas itu Israel, ya. Tapi pemahaman seperti ini kan masuk ke orang-orang di sini, yaitu versi Arabnya. Israel itu jahat, Israel itu seperti itu, ya. Ya, tetapi versi Alkitab sudah sangat jelas, dan Israel itu sebagai umat pilihan Allah. Sampai kapan, Pak? Sampai kiamat. Anda yang berkiblat ke Kedar Arab, tak kasih tahu, Kedar Arab itu sebelum tahun 3000 sudah musnah kemuliaannya. Ini ayat Alkitab loh. Yesaya 21 ayat 16 loh. Kemuliaan Kedar akan habis. Ya. Setahun lagi menurut waktu pekerja upahan, ya. Seperti itu. Jadi sebelum tahun 3000, gitu, kemuliaan Kedar, ya. Bangsa Arabnya masih ada, tapi semarak dan kemuliaannya sudah habis. Dia sudah menjadi hegemoni dari Babel besar. Katolik akan masuk ke tanah Arab, gitu. Itu sudah ditulis di Alkitab, menjadi warga Babel besar, ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Dunia nanti hanya akan terpecah jadi dua, Kristen atau Babel besar. Babel besar itu musuhnya Kristen, yaitu terdiri dari antikristus, guru-guru palsu, nabi palsu 666, dan Babel besar sendiri. Nanti hanya akan terbelah dua itu. Negara-negara Arab akan ikut Babel besar. Jadi nanti yang perang Harmagedon itu antara orang Kristen dengan Babel besar. Seperti itu, ya. Nanti akan terjadi sekitar tahun 4965 akan terjadi perang Harmagedon. Di mana, Pak? Di Magedo, itu Magedo. Magedo itu di mana? Di Israel. Di Alkitab sudah menulis 4965-an akan terjadi perang Harmagedon di Israel. Jadi Israel harus tetap ada. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Israel adalah bangsa pilihan Yesus Allah. Nggak main-main menolak Israel, makanya jangan menolak bangsa Israel, ya.
Di dalamnya sana ada umat-umat Kristen, ya walaupun jumlahnya hanya 4-6% dari populasi Israel, ya, Israel sekarang ya. Mayoritas Israel sekarang adalah penolak Kristen, yaitu menolak Kristen. Tapi Israel yang murni selalu jadi Kristen. Pokoknya Israel itu kalau murni Pak, pasti jadi Kristen karena dia memegang Alkitab Perjanjian Lama yang murni dan konsekuen. Yang mayoritas itu yang Talmud Pak. Talmud itu menduduki kursi Musa, Alkitab Perjanjian Lamanya sudah ditafsir-tafsir. Ya, di situ tidak percaya Yesus sudah pasti. Perjanjian Baru nggak mau terima. Tapi ada orang-orang Yahudi asli yang jadi Kristen sekarang ini yang kurang lebih 4-6% populasi Yahudi. Kalau Anda menolak Israel sebagai bangsa, di dalamnya sana ada orang-orang Kristen Yahudi. Menolak bangsa Israel adalah menolak bangsa pilihan Allah. Catat baik-baik, itu nggak main-main ya, nggak main-main ya. Ya kalau dalam perpolitikan ya kita mesti bijak lah ya, mesti bijak ya, seperti itu ya. Dan soal konflik dengan Palestina ya, yang masuk ke Indonesia itu adalah versinya Arab, ya versi Arab. Tapi negara-negara maju di wilayah Barat tahu sebenarnya yang punya hak itu Israel. Alkitab menulis yang punya hak atas Palestina itu Israel. Tapi di sini diputar balikkan sehingga Israel itu seolah-olah jadi penjajah, jadi bengis dan lain sebagainya seperti itu ya. Ya apapun penilaian di sini ya, ini kan di sini ya di Indonesia itu karena basicnya selalu ngarap ke arah Arab sana. Apa kata Arab tentang Palestina itu diikuti. Akhirnya seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, demikian ya, menolak Israel, menolak bangsa pilihan Allah. Karena Israel tetap eksis sampai kiamat. Beda dengan Kedar Arab. Kalau Kedar Arab sebelum tahun 3000 sudah habis kemuliaan Kedar Arab. Ada ayat Alkitabnya, Yesaya 21 ayat 16. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Tuhan Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.